Baik, kita akan membahas 3 soal PG terakhir. Soal selanjutnya adalah tentang kemagnetan. Ini adalah salah satu cara membuat magnet yaitu dengan elektromagnetik. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang menghasilkan magnet paling kuat adalah, jadi sifat kemagnetan yang dihasilkan oleh proses elektromagnetik. Ini adalah proses elektromagnetik, salah satu cara pembuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Jadi faktor yang mempengaruhi kekuatan magnet adalah yang pertama, arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian atau lilitan kawat ini. Semakin besar arus yang mengalir, maka akan semakin kuat magnet yang dihasilkan. Dari gambar, yang menggunakan baterai paling banyak adalah yang nomor 4. Ini menggunakan 2 baterai sehingga arus yang dihasilkan pasti lebih besar. Berarti arus yang mengalir di rangkaian nomor 4 ini, elektromagnetik nomor 4, ini akan lebih besar sehingga magnet yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Oke, yang kedua adalah jumlah lilitan lilitan kumparan atau lilitan kawat. Kalau lilitan kawatnya semakin banyak, maka magnet yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Maka di sini kita lihat jumlah lilitannya nomor 1 dan nomor 4 hampir sama. Nah, sehingga yang bisa kita simpulkan adalah elektromagnetik nomor 4 ini yang paling kuat. Kenapa? Karena arus yang digunakan paling besar dan jumlah lilitannya juga jumlah lilitan kawatnya juga paling banyak ya, sangat banyak. Oke, ini soal yang pertama. Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya tentang trafo. Trafo adalah alat untuk mengubah tegangan. Maka di sini ada bagian masuk dan bagian keluar, bagian primer dan bagian sekunder. Bagian primernya adalah bagian yang ada tanda seperti ini, kayak infinity. Maka di sini 200 volt ini adalah tegangan primer, sehingga 4000 lilitan adalah lilitan primer. Sedangkan bagian sini 2000 lilitan adalah lilitan sekunder. Nah, ini 2 ampere ini masih ada di bagian primer, maka 2 ampere ini adalah arus primer, IP. Nah, pertanyaannya adalah besarnya tegangan sekunder, Vs, dan arus sekunder, kuat arus sekunder berarti IS. Kita akan cari satu-satu. Mencari Vs, kita bisa membandingkan antara lilitan dan tegangan. Jumlah NP per NS sama dengan Vp per Vs. Nah, kita masukkan NP-nya adalah sebesar 4000 lilitan per Vs-nya adalah NS-nya adalah 2000 lilitan sama dengan Vp, tegangan primernya adalah 200, tegangan sekundernya Vs-nya akan kita cari. Nah, 2000 ini bisa kita sederhanakan dengan 4000, 1 dan 2, kemudian kita kali silang. 2 Vs sama dengan 1 kali 200. Sehingga nilai Vs-nya, tegangan sekundernya adalah 200 dibagi 2. 200 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 100 volt. Ini adalah lilitan tegangan primer sekunder. Lanjut ya, kita cari sekarang arus sekundernya. Kita menggunakan perbandingan lilitan NP per NS dengan perbandingan arus. Ingat, perbandingan arus itu adalah kebalikan, berbanding terbalik. Maka di sini NP per NS sama dengan IS per IP. Kita masukkan NP-nya adalah 4000 lilitan per 2000 lilitan sama dengan IS akan kita cari per IP. Nilai arus primernya adalah 2. Oke, kita sederhanakan 4000 dengan 2000, ini 1, ini 2. Kita kali silang, 1 kali IS adalah IS sama dengan 2 kali 2. Maka IS-nya sama dengan 4 ampere. 4 ampere. Maka jawabannya adalah 100 volt dan 4 ampere. Lanjut ya, kita ke soal terakhir, soal PG terakhir tentang akibat rotasi dan revolusi bumi. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Di sini ada 6 pernyataan, kita akan pilih mana yang merupakan akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya.
Ini berlangsung selama 24 jam, sehari semalam. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi, peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Kita coba identifikasi nomor 1 sampai nomor 6 mana yang merupakan akibat rotasi bumi. Gerak semu harian matahari. Harian berarti gerakan matahari yang terlihat seakan-akan dia bergerak dari timur ke barat. Berarti ini termasuk akibat rotasi bumi, benar. Kemudian pergantian musim. Pergantian musim ini akan terjadi karena revolusi bumi. Akibat revolusi bumi. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3, penggembungan bumi di khatulistiwa. Ini akibat dari rotasi bumi. Benda yang berputar pada porosnya seperti gangsing, lama-kelamaan nanti di bagian tengahnya, di bagian perutnya akan menggembung. Nah, akan memipih di bagian kutub-kutubnya. Lanjut, nomor 4, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ini juga merupakan akibat dari revolusi bumi. Perbedaan lamanya siang dan malam itu adalah revolusi bumi. Contohnya misalnya di daerah-daerah kutub bisa jadi suatu tempat mengalami siang yang lebih lama daripada malam atau sebaliknya. Nah, ini akibat dari revolusi bumi. Lanjut nomor 5, perbedaan waktu di permukaan bumi. Ini akibat dari rotasi. Misalnya di Jakarta pukul 10, di Bali sudah pukul 11 ya. Ini akibat revolusi bumi. Kemudian yang keenam, terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Ini akibat dari revolusi bumi. Berarti ini adalah salah. Berarti yang benar yang termasuk akibat rotasi bumi adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. 1, 3, dan 5. Oke. Terima kasih banyak. Semoga membantu dalam belajar menyiapkan ujian sekolah. Terima kasih.